Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sparta dan teman-teman. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang chapter 4 yaitu A Conceptual Framework. Dengan saya sendiri, Noval Yasar Dipanegara dengan NIM 2020 1211 048. Dengan saya Nur Aziza dengan NIM 2020 1211 053. Saya Pini Manik dengan NIM 2020 1211 061. Yang pertama ada dengan judul penerangan kerangka konseptual. Next. Kerangka konseptual akuntansi adalah teori akuntansi yang terstruktur. Ada beberapa komposisi kerangka konseptual akuntansi. Yang pertama, level 1 yaitu tingkat teoritis tertinggi. Menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua itu level 2 atau konsep fundamental. Di dalam level 2 ini menjelaskan tentang identifikasi dan mendefinisikan karakteristik kualitatif informasi keuangan seperti relevansi, keandalan, comparability, ketepatan waktu, dan elemen dasar dari laporan akuntansi seperti aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, biaya, dan keuntungan. Yang terakhir ada level 3 atau operasional, yaitu yang berhubungan dengan prinsip dan aturan pengakuan dan pengukuran unsur-unsur dasar dan jenis informasi yang akan ditampilkan dalam laporan keuangan. Next. Berikut ada gambar 4.1 yaitu blok bangunan tentatif dari kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan yang sumbernya itu berasal dari Australian Accounting Research Foundation and Australian Accounting Standard Board. Berisi pernyataan konsep akuntansi atau SAO 4, definisi dan pengakuan elemen keuangan pada tahun 1995. Di sini ada levelnya. Yang pertama itu dijelasin level satunya itu border, disiplin atau disiplin. Yang kedua itu ada subjek, yang ketiga ada objektif, yang level 4 sampai 5 ada fundamental, level 6 sampai 8 operasional, level 9 sampai 12 display, level 13 sampai 17 standar setting policy, level 18 sampai 19 ada enforcement. Next. FASB telah mendefinisikan kerangka konseptual sebagai sebuah sistem yang koheren dari tujuan yang saling berkaitan dan fundamental yang diharapkan mengarah pada standar yang konsisten dan yang menentukan sifat, fungsi, dan batas-batas akuntansi dalam laporan keuangan. Kata-kata seperti yang koheren dan konsisten menunjukkan bahwa FASB mendukung sebuah kerangka teoritis dan tidak sewenang-wenang, dan kata mengatur itu mengarah pada pendekatan normatif. Meskipun benar bahwa profesi akuntan telah bertahan sejauh ini tanpa dibentuknya sebuah teori yang resmi, dan mungkin bisa terus bertahan, namun banyak masalah yang timbul karena kurangnya teori secara umum. Masalah muncul karena kurangnya teori umum. Beberapa orang berpandangan bahwa praktik akuntansi terlalu permisif karena memungkinkan praktik akuntansi alternatif diterapkan pada situasi serupa. Modus dari operasi permisif ini dijelaskan dalam laporan khusus kepada Komite Bursa Efek New York sejak 1934.
yang dinyatakan bahwa alternatif yang lebih praktis adalah membiarkan setiap perusahaan itu bebas memilih metode akuntansinya sendiri dalam rentang referensi sangat luas yang dibuatnya. Memungkinkan entitas untuk memilih metode akuntansi sendiri dalam batas-batas prinsip akuntansi yang berlaku umum dianggap diinginkan oleh beberapa regulator. Akuntansi telah mencoba untuk membangun ketertiban dengan mengeluarkan berbagai resolusi dan standar akuntansi. Beberapa aturan awal adalah penyulingan praktik, didukung oleh argumen sewenang-wenang daripada seperangkat prinsip yang konsisten. Beberapa praktik saat ini disebabkan oleh pengaruh langsung undang-undang, aturan lembaga pemerintah, tekanan dari manajer bisnis, dan bahkan kepentingan politik. Next. Dewan Prinsip Akuntansi atau APB di Amerika Serikat mengakui sebanyak pada tahun 1970 ketika menyatakan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah konvensional, yaitu mereka menjadi diterima secara umum dengan kesepakatan atau sering disepakati secara diam-diam daripada derivasi formal dari seperangkat postulat atau konsep. Prinsip dasar telah dikembangkan atas dasar pengalaman, alasan, kebiasaan, penggunaan, dan untuk kebutuhan yang signifikan dan praktis. Ada banyak sumber otoritas dalam akuntansi. Misalnya, US Internal Revenue Service menerima metode penilaian persediaan yang terakhir masuk dan pertama keluar, atau last in first out atau LIFO, dan metode penyusutan yang dipercepat. Karenanya metode ini itu dapat diterima oleh profesi. Manajer bisnis dan eksekutif terkadang membujuk akuntan untuk merancang skema akuntansi yang dapat diterima dengan tujuan meminimalkan beban pajak atau peningkatan laba yang dilaporkan. Dalam hal ini, Patton pernah mempernyatakan metode biaya dan nilai pasar yang lebih rendah untuk penilaian persediaan. Next. Kerangka konseptual yang telah diringkas oleh pembuat standar Australia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan pelaporan akan lebih konsisten dan logis karena akan berpakar pada seperangkat konsep yang terorganisir. Yang kedua, menghindari persyaratan pelaporan akan jauh lebih sulit karena adanya ketentuan yang komprehensif. Yang ketiga, dewan yang menetapkan persyaratan akan lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka karena pemikiran di balik persyaratan tertentu akan lebih eksplisit seperti halnya kompromi apapun yang mungkin termasuk dalam standar akuntansi tertentu. Kebutuhan akan standar akuntansi khusus. Yang keempat, kebutuhan akan standar akuntansi khusus akan dikurangi menjadi keadaan di mana penerapan konsep yang tepat kurang ketat sehingga meminimalkan resiko regulasi yang berlebihan. Yang kelima, mempersiapkan dan auditor akan lebih memahami persyaratan pelaporan keuangan yang mereka hadapi. Dan yang terakhir, penyusunan persyaratan akan lebih ekonomis karena masalah tidak perlu diperdebatkan kembali dari sudut pandang yang berbeda. Next. Selanjutnya, ada tujuan kerangka konseptual. Next. Tujuan laporan keuangan eksternal. Pada tahun 1978, pernyataan konsep akuntansi keuangan atau SFAC atau SFAC FASB nomor 1 paragraf 34 menyatakan tujuan dasar pelaporan keuangan eksternal adalah memberikan informasi yang berguna kepada investor maupun calon investor dan kreditor dan pengguna lainnya dalam membuat investasi yang rasional, kredit, dan keputusan serupa. Next. Kerangka kerja IASB dan FASB menganggap tujuan utama pelaporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pengguna.
Tujuan ini dianggap mudah didapatkan dengan melaporkan informasi yang pertama, berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, kedua, berguna dalam menilai prospek arus kas, yang ketiga, memuat tentang sumber daya perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahan di dalamnya. Dalam rangka memberikan informasi keuangan yang berguna, akuntan harus memilih informasi mana yang akan digunakan. Karakteristik kualitatif utama informasi yang berguna meliputi dapat dipahami oleh pengambil keputusan, relevansi, keandalan, dan komparabilitas, dan aspek kualitas seperti materialitas, representasi yang tepat, substansi di atas bentuk, netralitas, kehati-hatian, dan kelengkapan. Next. Berikut gambar 4.2 SFAC nomor 2, karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Sumbernya itu berasal dari FASB AASB, review konsep tentang sebuah proyek kerangka kerja konseptual baru kerangka kerja konseptual baru diagram P. Struktur hierarki karakteristik kualitatif yang disajikan pada PSAK nomor 2 ditunjukkan pada gambar 4.2. SFAC nomor 2 dan kerangka IASB menggambarkan karakteristik kualitatif. Pemahaman mengacu pada kemampuan informasi untuk dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang wajar tentang kegiatan bisnis dan ekonomi dan akuntansi, dan kemampuan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar. Informasi memiliki kualitas relevansi dalam hal mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, sekarang atau masa depan, atau mengonfirmasi atau mengkoreksi masa lalu mereka, agar dapat diandalkan. Informasi keuangan harus secara jujur mewakili transaksi dan peristiwa tanpa bias atau kesalahan material, atau kerangka IASB paragraf 24 strip 42. Next. Kerangka kerja IASB dikembangkan dan mengikuti arahan dari pembuat standar AS atau FASB pada periode 1987 sampai 2000. FASB mengeluarkan 7 pernyataan konsep yang mencakup topik-topik berikut. Yang pertama, tujuan pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis dan organisasi non-profit. Yang kedua, karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang berguna. Yang ketiga, elemen laporan keuangan. Yang keempat, kriteria pergantian dan pengukuran unsur-unsur. Yang kelima, penggunaan arus kas dan informasi nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi. IASB hanya memiliki satu pernyataan konsep. Kerangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan itu dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Internasional atau IASC, organisasi pendahulu IASB pada tahun 1989, dan kemudian diadopsi oleh IASB pada tahun 2001. Kerangka tersebut menjelaskan konsep dasar di mana laporan keuangan disiapkan untuk menjadi panduan bagi IASB dalam mengembangkan standar akuntansi dan sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah akuntansi yang tidak secara langsung ditangani dalam Standar Akuntansi Internasional atau IAS, atau Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS, atau bisa disebut intervensi IASB. Sedangkan Komite Standar Akuntansi Internasional (IASC) menyatakan bahwa kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan itu seharusnya yang pertama, mengidentifikasi tujuan laporan keuangan, yang kedua, mengidentifikasi karakteristik kualitatif yang memuat informasi dalam laporan keuangan berguna, yang ketiga, mengidentifikasi elemen dasar laporan keuangan dan konsep dasar pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan.
Kerangka kerja ini mengakui bahwa berbagai pengukuran digunakan dalam laporan keuangan, misalnya biaya historis, biaya saat ini, nilai realisasi bersih, dan nilai sekarang. Tetapi tidak termasuk prinsip pemeliharaan dasar pengukuran. IAS 1 penyedia laporan keuangan dan IAS 8 kebijakan akuntansi. Perubahan estimasi dan kesalahan dalam tindakan berkaitan dengan penyajian laporan keuangan dan mengacu pada kerangka. Next. IAS 8 paragraf 10 mensyaratkan bahwa dalam ketidakadaan standar IASB, manajer harus menerapkan satu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang pertama itu relevan dengan pengambilan keputusan ekonomi, kebutuhan pengguna, yang kedua andal bahwa laporan keuangan itu harus mewakili posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang sesungguhnya. Yang kedua, mencerminkan substansi ekonomi transaksi, peristiwa lain, dan kondisi, dan bukan hanya bentuk hukum. Yang ketiga, netral, yaitu bebas dari dugaan. Yang keempat, prudent, dan yang terakhir lengkap dalam semua hal yang material. Next. IAS 8 ayat 11 menyediakan hierarki dari pernyataan akuntansi. Dikatakan bahwa dalam membuat keputusan yang diperlukan dalam ayat 10, manajemen itu mengacu pada pertimbangan penerapan sumber-sumber berikut. Yang pertama, persyaratan dan bimbingan dalam standar dan intervensi terkait masalah yang sama. Yang kedua, definisi kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam rangka. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vini. Yang selanjutnya itu ada Australian Accounting Research Foundation atau AARF, mengindikasikan beberapa manfaat yang akan timbul dari sebuah kerangka yang sukses sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan pelaporan akan lebih konsisten dan logis karena mereka akan berasal dari tertib konsep. Yang kedua, menghindari persyaratan pelaporan akan jauh lebih sulit karena adanya merangkul semua ketentuan. Dan yang ketiga, pejabat yang menetapkan persyaratan akan lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam pemikiran di balik persyaratan spesifik akan lebih eksplisit karena akan ada kompromi yang dapat dimasukkan dalam standar akuntansi tertentu. Yang keempat, kebutuhan akan standar akuntansi tertentu akan dikurangi bagi mereka keadaan di mana aplikasi yang sesuai dengan konsep tidak jelas sehingga meminimalkan risiko regulasi yang berlebih. Yang kelima, penyusun dan auditor akan dapat lebih memahami persyaratan pelaporan keuangan yang mereka hadapi. Yang keenam, pengaturan persyaratan akan lebih ekonomis karena masalah tidak perlu diperdebatkan dari sudut pandang yang berbeda. Tujuan dan manfaat yang diusulkan dari kerangka konseptual berasumsi bahwa kerangka konseptual yang digunakan di negara tertentu mendasari standar akuntansi negara ini. Oleh karena itu, penerapan standar IASB di Australia mengharuskan review dari kerangka konseptual Australia untuk menentukan cuaca kerangka bisa memenuhi fungsinya ketika AASB menerbitkan standar berdasarkan IFRS. Atau cuaca kerangka harus diubah untuk memenuhi perubahan keadaan pengaturan standar di Australia.
Kerangka ASB sejalan dengan kerangka IASB dan memiliki paragraf tambahan dimasukkan untuk menjelaskan penerapannya di Australia. Tujuan dari kerangka kerja tidak berubah. Hal ini mencakup yang pertama, membantu AASB dalam pengembangan standar akuntansi di masa depan. Yang kedua, mempromosikan peraturan harmonis dan mengurangi jumlah jika pengobatan alternatif. Yang ketiga, membantu prepare, auditor, dan pengguna laporan keuangan. Yang keempat, menunjukkan pendekatan AASB untuk merumuskan standar akuntansi. Next. Next ya. Yang selanjutnya mengembangkan kerangka konseptual. Next. Principle-based and rule-based standard setting. Kerangka konseptual memiliki peran penting dalam proses penetapan standar karena menyediakan kerangka kerja untuk pengembangan standar yang koheren berdasarkan prinsip konsistensi. Meskipun IASB memiliki tujuan untuk menghasilkan standar berbasis prinsip dan hal itu terlihat pada kerangka konseptual sebagai pedoman. Beberapa standar terakhir seperti IAS 39 telah dikritik terlalu berbasis aturan. Namun, standar berbasis aturan memiliki beberapa keuntungan yang menjelaskan popularitasnya, termasuk peningkatan komparabilitas dan adanya kepastian atas auditor dan pembuat regulasi. Next. Pada tahun 2002, Undang-Undang Sarbanes-Oxley regulator atau The Security and Exchange Commission untuk melakukan studi tentang penggunaan prinsip-prinsip dalam proses penetapan standar. Penunjukan ini menghasilkan beberapa rekomendasi bahwa standar harus yang pertama berdasarkan analisis yang dan diterapkan secara konsisten. Kerangka yang kedua, jelas menyatakan tujuan dari standar. Yang ketiga, memberikan rinci dan struktur yang cukup bahwa standar dapat dioperasionalkan dan diterapkan secara konsisten. Yang keempat, meminimalisasi penggunaan pengecualian dari standar. Yang kelima, menghindari penggunaan uji persentase atau break line yang memungkinkan para insinyur keuangan untuk mencapai kepatuhan teknis untuk menghindari maksud dari standar. Semakin besar penekanan pada kerangka konseptual, prinsip-prinsip dan tujuan muncul dari peristiwa baru di Amerika Serikat. Sarbanes-Oxley memperkenalkan banyak perubahan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan audit. Ini perbaikan regulasi pelaporan keuangan juga mengubah pendekatan untuk penetapan standar. Salah satu alasan adanya dominasi peraturan dalam standar di Amerika Serikat adalah bahwa staf SEC meminta aturan dari FASB untuk digunakan dalam menafsirkan standar akuntansi. Namun, interpretasi standar akuntansi memerlukan keterampilan dan penilaian yang mungkin berbeda antara yang satu dan yang lain, sehingga menghasilkan interpretasi yang berbeda. Next. Yang selanjutnya, information for decision making and the decision theory approach. Informasi akuntansi pada awalnya lebih banyak ditujukan sebagai pertanggungjawaban pengurus perusahaan kepada pemilik perusahaan. Informasi akuntansi periode tertentu. Seiring dengan perkembangan bentuk perusahaan, manajer tidak lagi hanya bertanggung jawab kepada pemilik,
atau pemilik modal. Para pemilik modal ini ingin memahami apa yang telah dilakukan oleh manajer atau sumber daya yang mereka percayakan sebelumnya. Pemilik modal menggunakan informasi akuntansi tersebut untuk mengevaluasi kinerja dari manajemen perusahaan. Next. Fungsi informasi akuntansi sebagai media pengawasan manajemen kemudian mulai beralih kepada fungsi pengambilan keputusan pada tahun 1960. Penekanan fungsi pengambilan keputusan terjadi karena adanya perkembangan teori keputusan atau decision theory. Pergeseran ini menjadi informasi akuntansi berkembang lebih luas baik dalam hal cakupan penggunanya, informasi yang dikandungnya, serta kegunaan dari informasi akuntansi. Next. Informasi akuntansi ini disusun pada akhir masa kepengurusan atau periode tertentu. Seiring dengan perkembangan bentuk perusahaan, penekanan pada pengambilan keputusan juga berimplikasi pada penggunaan current value dibandingkan historical cost. Current value dianggap memiliki beberapa kelebihan untuk memprediksi masa depan, dan dalam pengambilan keputusan, current value merupakan nilai yang paling relevan untuk pengambilan keputusan karena masa kini adalah masa yang paling dekat dengan masa depan dan masih dapat dipertanggungjawabkan nilainya. Manajer tidak lagi hanya bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan, tetapi juga kepada para pemegang saham atau pemilik modal. Next. Yang selanjutnya, pendekatan teori keputusan dalam akuntansi berguna untuk menguji apakah akuntansi telah mencapai tujuannya. Teori ini berperan sebagai standar untuk menilai praktik akuntansi yang terjadi serta menjadi blueprint dalam penyusunan berbagai sistem praktik akuntansi individual. Jika sistem akuntansi menyediakan informasi yang berguna, teori yang menjadi dasar dari sistem tersebut dapat dianggap efektif dan valid. Ini the decision theory process. Yang pertama itu dari overall theory of accounting, selanjutnya ke individual accounting system, terus prediction model of user, dan decision model of user. Next. Yang selanjutnya international development. Di IASB and FISB Conceptual Framework. Pada Oktober 2004, FISB dan IASB menginisiasi sebuah proyek pengembangan dan perbaikan pada kerangka kerja konseptual yang berlaku saat ini. Penyempurnaan kerangka kerja ini sangat berguna dalam pengembangan standar yang berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi, konsisten secara internal dan terkonvergensi secara internasional. Perubahan-perubahan yang akan terjadi terkait dengan proyek ini. Next. Perubahan-perubahan yang akan terjadi terkait dengan proyek ini adalah yang A, fokus pada perubahan lingkungan yang terjadi sejak penerbitan kerangka kerja awal serta penghapusan kerangka kerja awal guna pengembangan dan konvergensi kerangka kerja yang ada secara efektif dan efisien.
D. Memberikan prioritas untuk menangani isu-isu yang terjadi di tiap tahapan yang kemungkinan akan memberikan manfaat kepada Dewan dalam jangka pendek. Isu tersebut adalah isu lintas sektoral yang mempengaruhi sejumlah proyek terkait standar baru yang direvisi. Pekerjaan pada setiap tahapan akan dilaksanakan secara simultan dan Dewan berharap memperoleh keuntungan dari pekerjaan yang sedang berjalan terhadap proyek-proyek lainnya. Sebagai awal dari pertimbangan konsep yang dapat diaplikasikan terhadap entitas bisnis sektor swasta, Dewan kemudian secara bersama-sama mempertimbangkan konsep yang dapat diaplikasikan tersebut kepada organisasi swasta non-profit. Proyek ini akan diawasi oleh perwakilan Dewan Penyusunan Standar Pemerintah. Next. Dewan menjalankan proyek kerjasama dalam 8 tujuan. Masing-masing dari 7 tahapan awal akan membahas dan meliputi perencanaan riset, pertimbangan awal anggota Dewan, tanggapan masyarakat, serta pertimbangan ulang atas aspek utama dalam kerangka kerja Dewan. Tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat pada tabel ini. Pada fase A itu topiknya objektif dan kualitatif karakteristik. Pada fase B, elemen and recognition. Fase C, measurement. Yang fase D, reporting entity. Fase E, presentasi and disclosure including financial reporting, bordaris atau inaktif. Dan fase F, framework, purpose and status in GAAP hierarchy atau inaktif. Ya, pada fase G, applicability to not for profit sector atau inaktif, dan fase H, remaining issue atau inaktif. Next. Yang selanjutnya, entity versus proprietorship perspektif. Sudut pandang entitas. Sudut pandang entitas dan perseorangan akan mempresentasikan pendekatan yang berbeda terhadap pelaporan keuangan. Banyak kalangan yang sepakat bahwa dalam hal pelaporan keuangan, maka sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang entitas dan bukan sudut pandang perorangan. Sudut pandang yang digunakan merupakan hal yang penting karena akan mempengaruhi pekerjaan pada tahapan D. Penyusunan kerangka kerja konseptual, yaitu reporting entity. Pada tahapan ini, sudut pandang alternatif kembali didiskusikan demi memperoleh keputusan terbaik. Next. Yang selanjutnya, primary user group. Dewan FASB atau YSB menyepakati bahwa pengguna utama laporan keuangan adalah penyedia modal saat ini dan potensi di masa yang akan datang. Penyedia modal ini adalah investor, peminjam dana atau lender, atau kreditur lainnya dari suatu perusahaan. Namun perlu dicatat bahwa terdapat banyak sekali pengguna laporan keuangan dan usaha simplikasi kelompok utama pengguna laporan utama akan menimbulkan masalah baru. Implikasi hubungan antara entitas dengan pengguna individu ini akan menghilangkan karakter unik yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Hal lain yang menjadi perhatian adalah dengan adanya fokus pada pengguna utama, maka timbul kebutuhan untuk pihak lain yaitu yayasan atau foundation dan kelompok pengawas corporate governance.
Next ya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Naufal. Selanjutnya itu adalah decision usefulness and stewardship. Pelaporan keuangan memiliki kegunaan yang beragam dalam pengambilan keputusan, mulai dari keputusan alokasi sumber daya hingga keputusan untuk melindungi dan meningkatkan investasinya. Pelaporan keuangan juga berguna dalam hal evaluasi kepengurusan atau stewardship. Beberapa pihak menganggap bahwa tujuan terkait kepengurusan stewardship tidak memperoleh perhatian yang sama apabila dibandingkan dengan tujuan pengambilan keputusan. Selain itu, muncul juga pandangan bahwa peran laporan keuangan dalam menyediakan informasi yang memungkinkan pengguna atau user untuk meramalkan future cash flow terlalu ditekankan atau berlebihan. Para ahli berpendapat bahwa akuntabilitas dan tujuan stewardship yang terkait dengan evaluasi dan pemantauan kinerja perusahaan di masa lalu sama pentingnya dengan kemampuan laporan keuangan sebagai penyedia informasi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, tujuan stewardship tidak lagi boleh dikesampingkan dan tetapi disejajarkan dengan fungsi laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya itu ada kualitatif karakteristik. Kerangka kerja IASB memiliki 4 karakteristik kualitatif, yaitu yang pertama dapat dimengerti atau understandability, relevan atau relevance, dapat diandalkan reliability, dan dapat dibandingkan comparability. Draft exposure yang diajukan oleh Dewan IASB mengusulkan bahwa karakteristik kualitatif yang membuat informasi berguna adalah relevan, penyajian yang meyakinkan, dapat dibandingkan dan juga dapat diverifikasi, tepat waktu dan dapat dipahami. Dewan juga menyatakan bahwa hambatan dalam pelaporan keuangan adalah materialitas dan biaya. Karakteristik kualitatif dibedakan menjadi karakteristik dasar seperti relevan dan penyajian yang meyakinkan, serta karakteristik tambahan seperti dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan dapat dipahami. Semua pihak setuju dengan proposal ini yang diajukan Dewan dalam exposure draft bahwa relevan adalah karakteristik dasar namun terjadi perdebatan atas usulan penyajian yang meyakinkan sebagai karakteristik dasar. Banyak pihak yang berpendapat bahwa reliability lebih mendasar dari faithful representation. Reliability tidak bisa digandingkan oleh faithful representation karena memiliki makna yang berbeda. Para ahli berpendapat kerangka kerja konseptual akuntansi harus mampu menjawab ketidakjelasan dalam pengertian tersebut. Banyak juga pihak yang menyarankan bahwa perubahan karakteristik kualitatif yang terdapat pada exposure draft tadi itu menyarankan understandability, verifiability, prudence, dan serta substance over form, true and fair view, serta transparency dijadikan karakteristik dasar. Namun usul-usulan tersebut, terutama konsep kehati-hatian, tidak dapat disetujui oleh Dewan karena tidak konsisten dengan prinsip netralitas. Walaupun tidak dimasukkan ke dalam karakteristik kualitatif, konsep kehati-hatian tersebut masih harus terus digunakan secara aktif oleh IASB. Next. Selanjutnya itu ada LO4, Learning Objective 4, yaitu konseptual framework project kritik. Next. Perkembangan kerangka kerja konseptual tidak lepas dari kritik berbagai pihak. Kritik ini membuat perkembangan kerangka kerja konseptual mengalami perkembangan yang lambat serta menjadi pemicu terselenggaranya proyek IASB atau FASB. Dalam melakukan analisis atas kritik yang terjadi tadi, terdapat dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu pendekatan ilmiah atau scientific approach dan pendekatan profesional atau professional approach. Dalam semua pertanyaan dalam penyusunan standar akuntansi, selalu terdapat pertanyaan sama yang diajukan, yaitu
Apakah yang dimaksud dengan nilai? Bagaimana kita menilai elemen dasar akuntansi seperti aset dan kewajiban? Salah satu tujuan dari kerangka kerja konseptual adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga menghindari terjadinya perdebatan yang berulang mengenai hal yang sama. Next. Selanjutnya itu ada ontological and epistemological assumptions. Fokus dalam berbagai macam proyek kerangka konseptual adalah menyediakan informasi pelaporan keuangan kepada pengguna dalam bentuk yang objektif dan tidak bias. Ketidakbiasan atau netralitas dapat diartikan sebagai sebuah kualitas informasi yang mencegah pengguna utama mengambil keputusan yang menguntungkan pihak tertentu atau satu pihak saja. Filosofi tentang netralitas ini timbul karena anggapan bahwa kita bisa mengamati, mengukur, dan mengkomunikasikan realitas akuntansi secara objektif. Filsuf ilmu pengetahuan berpendapat bahwa kebenaran ilmiah ini tidaklah objektif. Kebenaran ilmiah hanyalah sebuah pernyataan tentang kenyataan yang telah dibangun. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah teori yang menjadi dasar penyusunan kerangka dapat bersifat netral? Kerangka konseptual diyakini tidak dapat memberikan sebuah pengukuran realitas ekonomi yang benar-benar objektif, karena tidak adanya realitas praktik akuntansi yang bersifat independen. Next. Selanjutnya itu ada circularity of reasoning. Salah satu tujuan dari kerangka kerja konseptual adalah memberikan panduan kepada akuntan dalam menjalankan praktik akuntansi sehari-hari. Jika kerangka kerja konseptual dilihat secara sederhana, maka setidaknya akuntan harus mengikuti sebuah langkah ilmiah, yaitu prinsip dan praktik yang diperoleh dari teori yang berlaku secara umum. Namun, ada kalanya kerangka kerja konseptual ini tidak berlaku secara umum, secara penuh juga karena terjebak dalam lingkaran internal. Ilustrasi yang bisa digunakan adalah standar reliability dalam pernyataan FASB nomor 2 yang sangat tergantung pada pencapaian kualitas lainnya seperti penyajian yang meyakinkan, netralitas, dan dapat diverifikasi. Untuk mengatasi masalah circularity of reasoning ini, FASB telah mencoba mengajukan gagasan bahwa seseorang yang bekerja di bidang akuntansi wajib memiliki pengetahuan yang sesuai dan mencukupi dalam mengartikan sebuah laporan keuangan supaya tidak terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan. Next. Yang selanjutnya ada unscientific discipline. Pertanyaan mendasar yang masih menghantui ahli akuntansi adalah pertanyaan apakah akuntansi adalah ilmu sains? Kerangka kerja konseptual akuntansi berusaha untuk mengadopsi pendekatan ilmiah. Namun, hal ini tidak serta-merta menjadikan akuntansi sebagai cabang ilmu sains karena akuntansi lebih tepat dideskripsikan sebagai seni. Ahli akuntansi mempertimbangkan bahwa akuntansi lebih dekat dengan ilmu hukum dibandingkan ilmu fisika, karena akuntansi dan hukum berhubungan dengan berbagai macam pengguna yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda pula. Next. Yang selanjutnya itu ada riset positif. Sudah sering menjadi perdebatan bahwa fokus utama kerangka kerja konseptual itu telah mengabaikan temuan empiris dari riset akuntansi positif. Riset pasar mula-mula menyatakan keraguan-raguan atas kemampuan data akuntansi yang dipublikasikan dalam memberi pengaruh pada pasar saham, dan juga keraguan atas pentingnya data akuntansi dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam pasar saham. Selain itu, pasar saham juga nampaknya tidak bisa diketahui dengan teknik akuntansi yang kreatif sekalipun. Lebih jauh lagi, teori agensi menyebabkan banyaknya variasi teknik-teknik akuntansi yang berbeda. Teknik-teknik tersebut kemudian diseleksi oleh manajer berdasarkan biaya terendah atau prinsip efisiensi. Teknik akuntansi tersebut bervariasi antar perusahaan dan industri. Oleh karena itu, dalam memilihnya, informasi akuntansi akan sangat berguna. Disinilah titik di mana riset belum sepenuhnya digunakan. Lebih jauh lagi,
Perdebatan antara apakah riset akuntansi positif itu bertentangan dengan kerangka konseptual, terkadang mengabaikan bukti bahwa pasar modal tidak sepenuhnya efisien. Bahkan sekalipun pasar efisien, tidak berarti bahwa pengambil keputusan telah memproses informasi secara efisien. Jika kerangka konseptual mampu memastikan hal ini, baru dapat dikatakan bahwa kerangka tersebut memberikan peran. Next. Selanjutnya ada kerangka konseptual sebagai dokumen kebijakan. Meski dianggap sebagai ilmu pengetahuan, kerangka konseptual telah gagal dalam beberapa tes ilmiah. Meski realita adalah konstruksi sosial semata, proses deduktif dalam kerangka konseptual tidak dapat merubah realita menjadi sesuatu yang diharapkan. Cara lain dalam memandang kerangka konseptual secara deduktif atau normatif dapat dilakukan dengan memandangnya sebagai model kebijakan. Hijiri membedakan antara model normatif dan model kebijakan. Model normatif berdasar pada asumsi tertentu yang berfokus pada tujuan. Meskipun model normatif mempunyai implikasi kebijakan, dia berbeda dengan model kebijakan karena kaitannya dengan tujuan. Sedangkan model kebijakan berdasar pada penilaian dan pendapat. Kontroversi antara teoritis akuntansi berkisar antara bagaimana praktik akuntansi yang seharusnya. Menurut Ijiri, ini jelas termasuk dalam kelompok kebijakan. Bagi kaum positif, pendekatan deskriptif adalah upaya melegitimasi posisi ideologis pada level yang teoritis. Perbedaan antara teori dan kebijakan juga penting. Kebijakan biasanya diselesaikan melalui cara politik. Kemudian kebijakan itu bisa menjadi krusial jika melihat pada kerangka konseptual dalam hal interpretasi atas realitas dan proses politik. Kekuatan politik ini diartikan sebagai kemampuan mewujudkan keadaan yang mereka inginkan atas pihak lain. Karena akuntansi tidak mungkin berjalan dalam kondisi vakum ekonomi, sosial, dan politik, maka akibat kerangka konseptual pasti akan menguntungkan suatu pihak, atau paling tidak akan terwujud konsensus antar dua pihak. Kerangka konseptual nampak memperkuat pendekatan konstitusional dengan cara mengesahkan prinsip yang sudah ada. Pendekatan konstitusional juga sejalan dengan asersi bahwa akuntansi sangat tergantung pada dogma dalam menyusun kriteria kebenaran. Dalam mempertahankan pendekatan FASBI, dalam membangun kerangka konseptual, FASBI berpendapat bahwa pandangan yang menyatakan bahwa standar dapat disusun melalui konsensus adalah bagian dari kepercayaan bahwa standar adalah konvensi. Dan konvensi dibentuk melalui kesepakatan. Kerangka konseptual sangat cocok diterapkan pada sektor publik karena dia adalah pendekatan konseptual. Penelitian FASBI juga menyatakan bahwa praktik ini cenderung menunjukkan bahwa proses politiklah yang menentukan perkembangan kerangka. Miller berpendapat bahwa FASBI beserta kerangka konseptualnya itu hanya bisa bertahan dengan mempertahankan posisinya dalam memberikan manfaat kepada pasar modal. Next. Selanjutnya, nilai profesional dan pembelaan diri, penjelasan mengenai kerangka konseptual dalam hal pembelaan diri dan nilai profesional sekilas nampak saling bertentangan. Pembelaan diri berakibat pada pemenuhan keinginan pribadi, sedangkan nilai profesional itu berfokus pada idealisme. Namun, penilaian profesional dapat mengandung banyak makna. Organisasi profesional merupakan pertumbuhan secara sadar atas sekelompok profesi. Gerbold berpendapat bahwa unsur tanggung jawab pribadi inilah yang menyebabkan keputusan akuntan menjadi objektif. Kunci objektivitas terletak pada mereka yang melakukan akuntansi. Akuntansi harus dilarang membentuk konsepnya sendiri atau membangun struktur intelektual, tetapi harus berperilaku secara profesional. Telah dinyatakan sebelumnya bahwa kerangka konseptual tidak dapat berjalan dalam kondisi vakum sosial. Ketika campur tangan manusia yang kompleks terlibat, sangatlah sulit mengembangkan kerangka dan model yang lengkap.
Pemustahilan dalam kesepakatan atas standar akuntansi normatif didukung oleh Dembski. Dembski bahkan memberikan bukti matematis bahwa tidak ada standar yang dapat membantu menentukan alternatif akuntansi tanpa melibatkan kepercayaan dan pandangan individu. Kepercayaan ini bisa jadi merupakan campuran antara nilai pribadi dan profesional. Oleh karena itu, Bromwich berpendapat bahwa solusi atas penyusunan standar akuntansi adalah dengan mengeluarkan serangkaian bagian standar yang memuat masalah-masalah akuntansi. Aspek yang kurang ideal dalam nilai profesional adalah konsep kekuasaan pribadi dan monopoli. Konsep ini sejalan dengan pendekatan konstitusional oleh Buckley. Pengajuan proposal standar berhubungan dengan naluri monopoli oleh para profesional. Hal ini diwujudkan dengan cara memperumit standar dan konsep. Dengan demikian, publik akan sangat bergantung pada akuntan dan auditor dalam menyiapkan laporan keuangan dan menginterpretasikannya. Hal inilah yang disebut monopoli profesional. Hal ini juga tidak konsisten dengan pernyataan bahwa kerangka konseptual bertujuan untuk memberikan informasi yang objektif, relevan, dan dapat dipercaya. Next. Nah, selanjutnya itu ada LO5, Learning Objective 5, kerangka konseptual untuk standar audit. Next. Upaya pertama dalam meneorikan auditing berawal pada 1961. Miller dan Sharaf berupaya membuat teori atas audit yang selama hanya praktik. Mereka berpendapat bahwa audit bukanlah bagian dependen dari akuntansi, tetapi sebuah disiplin logis, sehingga audit tidak dibatasi pada informasi akuntansi semata. Mereka juga mempertanyakan kompatibilitas audit dan jasa konsultasi, dan menyarankan agar keduanya dipisah demi menjamin independensi auditor. Next. Teori mereka dikembangkan oleh Asobak pada 1970-an, di mana fokus utama adalah pada pengumpulan dan pengujian bukti yang kemudian menjadi perdebatan. Disinilah periode perkembangan audit secara cepat, terutama peran perkembangan teknologi. Namun, pada tahun 1990-an, audit terkendala oleh kekuatan lain yang berusaha menghalanginya. Kekuatan tersebut yaitu adanya tekanan dari manajer untuk mengurangi biaya audit. Hal ini kemudian berdampak pada metode audit, di mana terjadi pengurangan dalam pengujian transaksi dan lebih kepada menguji pengendalian internal perusahaan. Next. Hal ini tentu membuat waktu audit menjadi lebih hemat. Proses tersebut kemudian disebut audit resiko bisnis. Audit resiko bisnis merupakan audit atas resiko klien sebagai bagian dari proses audit. Audit resiko menuntut auditor untuk menilai resiko inheren dan resiko lain yang tidak terdeteksi sistem. Hal ini sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1940-an. Namun, baru dipertegas dengan adanya KOSO pada 1992. Klien dengan pengendalian internal yang efektif dipandang memiliki resiko yang lebih kecil. Perkembangan audit resiko pada mulanya diterapkan di perusahaan-perusahaan besar. Namun, meski sudah terdapat kerangka, auditor merasa canggung dalam melakukan audit resiko
dan berpendapat bahwa manfaatnya tidak signifikan.
sedikit menambahkan karena tadi di PowerPoint kami belum dijelaskan, yaitu proses perjalanan penyusunan conceptual framework ini. Proses perjalanan penyusunan conceptual framework itu dimulai pada tahun 1980 dan pada awal tahun 1990 di USA, Kanada, UK, dan Australia. Namun, pada tahun 1989, proses perkembangan conceptual framework mengalami hambatan dari berbagai faktor, seperti kesulitan dalam pembentukan fundamental issues yang berkaitan dengan measurement dan juga adanya intervensi politik, sehingga prosesnya berjalan dengan lambat. Tetapi pada tahun 2002, terdapat kemajuan yang pesat di dalam proses perkembangan conceptual framework dikarenakan adanya IASB atau FASB Convergence Program, di mana dalam program tersebut dibutuhkan sebuah framework yang kuat untuk memandu para pembuat accounting standards dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga pada tahun 2004, IASB dan FASB mulai untuk membentuk sebuah conceptual framework yang lengkap dan konsisten. Next. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih.